Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita bersyukur hari ini kembali akan bersama-sama menyimak dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Puji Tuhan, kita belajar di dalam pembacaan kita hari ini yaitu tentang pengalaman daripada Raja Daud. Ya, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah terhebat. Pengenalan akan Allah adalah merupakan kehidupan yang dilalui oleh orang-orang percaya, namun melalui sebuah proses perjalanan dalam kehidupan. Seperti apakah Allah itu, bagaimanakah cara kerja Allah itu, maka kita dapat mengerti melalui pengalaman kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Ya, nah seperti tema yang saya sampaikan bahwa terhebat. Nah, bagaimanakah pengenalan kita kepada Tuhan? Kita akan sama-sama belajar melalui pengalaman daripada Raja Daud. Raja Daud menuliskan mengalami ya bagaimanakah mengenai pengalamannya bersama dengan Tuhan, bagaimanakah dia hidup bersama dengan Tuhan dan melihat betapa kehebatannya Allah itu tidak tertandingi. Dia adalah Allah di atas segala-galanya. Dia adalah Allah yang terhebat dari setiap kehebatan-kehebatan dunia ini. Apa pengenalan seperti apa yang dimiliki oleh Raja Daud bersama dengan Tuhan? Kita akan sama-sama belajar pengenalan Daud tentang kehebatannya Tuhan itu ya. Yang pertama di ayat yang kedua sampai ayat yang keenam adalah Tuhan atau Allah itu Maha tahu. Di ayat yang kedua dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Semua keadaan, apa yang kita buat, kemana kita berjalan. Di sini dikatakan Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud seperti pengalaman yang dia miliki bersama dengan Tuhan adalah dia menyadari semua yang dia lakukan, yang dia alami itu diketahui oleh Tuhan. Dalam Yeremia 16 ayat yang ke-17 di sana dikatakan firman Tuhan, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Jadi bahwa di hadapan Tuhan ketika Daud ini mengakui Allah yang terhebat itu, mengakui pengalamannya dia bahwa Allah yang Maha tahu itu selalu mengamat-amati, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika dia berjalan, ketika dia duduk, ketika dia berbaring, Daud mengakui Engkau mengetahuinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa waktu kita menyadari Tuhan itu sebagai Allah yang Maha tahu, mengetahui semua tentang seluruh kehidupan kita, maka kita bersyukur. Karena apa? Itu berarti kita senantiasa ada di dalam pengawasannya Tuhan.
ada di dalam kendalinya Tuhan apa yang kita buat. Di sisi lain kita bersyukur karena apa? Tuhan memberikan perlindungan, memberikan pengawasan kepada kita. Namun di sisi yang lain kita pun belajar bahwa perbuatan baik ataupun perbuatan jahat itu Tuhan tahu. Apapun yang kita buat Tuhan tahu, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, pengenalan Daud tentang kehebatan Allah adalah yang kedua, Allah itu Maha Hadir. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, di sana dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Kemana kita bisa lari menjauhkan diri dari Tuhan? Kenapa kita seringkali merasa oh tidak ada Tuhan gitu ya. Tetapi pengalaman Daud kiranya ini juga menjadi pengalaman kita, pengenalan kita kepada Tuhan, bahwa kita mempercayai Tuhan itu, Allah itu adalah Allah Maha Hadir. Dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada, di situ Tuhan hadir. Kalau kita menyadari, mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah Maha Hadir, maka di tempat dimanapun kita berada, di situ Tuhan ada. Nah, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir di mana kita berada, maka kita pun harus memiliki pemikiran yang baik. Kalau Tuhan juga hadir dimanapun, maka Tuhan pasti akan hadir di tempat tempat yang Beliau sukai, tempat di mana Tuhan itu menyukai, ya. Jadi tempat yang disukai oleh Tuhan itu tempat yang seperti apa? Tuhan hadir di tempat yang seperti apa? Dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan hadir di atas pujian umat-umatnya. Tuhan menyukai hadirat Tuhan itu di atas puji-pujian umat-umatnya. Umat-umat yang suka memuji Tuhan, itu akan menjadi tempat kehadiran daripada Allah. Kemudian yang kedua, tempat yang disukai oleh Tuhan adalah 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, Tuhan hadir di bait kudus. Siapakah bait kudus? Adalah, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Allah? Nah, jadi bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan menyukai, suka hadir di tempat-tempat yang tentunya menyukakan hati Tuhan. Tuhan hadir di tempat di mana orang-orang yang suka memuji Tuhan. Tuhan hadir di tempat di mana bait-bait suci yang mempermuliakan nama Tuhan, yaitu hidup kita, tubuh kita, itu adalah bait sucinya Allah. Oleh karena itu, kalau Tuhan Maha Hadir, mari kita senantiasa mempersiapkan diri, menjadikan kehidupan kita sebagai tempat yang disukai oleh Tuhan, dan Tuhan hadir di sana. Yang ketiga, pengenalan Daud tentang kehebatan Allah adalah Allah Maha Kuasa. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, di sana dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sadarkah kita bahwa hidup kita ini adalah karya ajaibnya Tuhan? Hidup kita adalah karena keajaiban, karena kemahakuasaannya Tuhan. Kita bisa bernafas, kita bisa bergerak. Bahkan kalau kita belajar dari seluruh organ-organ tubuh kita, ada otot, ada saraf, ada bagian-bagian tubuh terkecil yang tidak terlihat oleh mata. Ya, di situ kita melihat bahwa hasil karya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan. Ketika kita melihat dunia ini diciptakan begitu luar biasa, ini juga membuktikan tentang kemahakuasaannya Tuhan. Daud menyadari, dan bahkan dikatakan, engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dikatakan bersyukur atas semua keajaiban yang Tuhan buat atas dirinya. Apakah kita sudah mensyukuri atas setiap karya ajaibnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Oleh karena itu, kita mau belajar sebagaimana pengenalan Daud kepada Allah, maka kita pun mau
memiliki kerinduan mengenal Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk buah pinggang kita, yang menjadikan setiap kehidupan kita. Pengenalan Daud dengan Tuhan disertai dengan pengalaman-pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Daud melihat bahwa semua yang dia alami dan dia hadapi itu semua tidak terlepas dari pandangannya Tuhan. Apa pengakuan Daud tentang Tuhan? Pengakuan Daud tentang kehebatan Tuhan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Ya, Daud mengakui bahwa pikiran Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan, kehebatannya Tuhan, dia mengakui itu sulit, ya, sulit di dalam pikiran manusia. Betapa besar karya-karya Tuhan, betapa besar pikiran-pikirannya Tuhan. Daud mengakui bahwa tak terpahami oleh pikiran manusia, bahwa tak terselami pikiran Allah itu oleh pikiran-pikiran manusia. Dengan kesadaran penuh bahwa Daud ini mengakui Tuhan itu di atas segala-galanya. Manusia tidak mampu menyelami pikiran-pikirannya Allah. Sangat besar, sangat luas, sangat tinggi, tidak terjangkau oleh pikiran manusia, karena pikiran manusia itu terbatas, tetapi pikiran Allah itu tidak terbatas. Karena Daud mengakui bahwa betapa Allah itu adalah Allah yang terhebat, Allah itu adalah di atas segala-galanya, Dia yang punya kemuliaan, Dia yang punya segala-galanya di bumi maupun di sorga. Karena itulah Daud menyadari, siapakah saya? Saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Tetapi justru karena dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa bahwa dia bukan siapa-siapa, dan dia menyampaikan sebuah permohonan kepada Tuhan. Permohonan Daud kepada Allah di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita ini di hadapan Allah adalah hanyalah manusia yang sangat kecil, manusia yang lemah, dan kita patut merendahkan diri di hadapan Allah, dan kita pun kiranya seperti Daud memohon kepada Tuhan, memiliki permohonan kepada Tuhan supaya apa? Supaya Allah menyelidiki dan mengenal hati kita. Supaya Allah menguji dan mengenal pikiran-pikiran kita, supaya Allah juga menuntun jalan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena kita menyadari manusia seringkali memiliki hati yang licik, hati yang jahat. Manusia seringkali memiliki pikiran-pikiran yang jahat, tetapi Tuhan yang mampu mengenal sampai jauh kepada kedalaman hati manusia, kedalaman pikiran manusia. Karena itu kita memerlukan Tuhan, supaya Tuhan menyelidiki dan mengenal hati kita, menguji dan mengenal pikiran-pikiran kita, dan kita memohon supaya Tuhan menuntun kehidupan kita dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengakui Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang terhebat. Oleh sebab itu kita mau senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mempercayai Dia segala-galanya bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau yang berfirman, Engkau yang menyampaikan isi hatimu kepada kami, mengajar kepada kami untuk kami hidup sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami senantiasa mengakui bahwa Tuhanlah yang terhebat dalam hidup kami, supaya kami tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Kami berdoa bagi umat-umat-Mu, keluarga GPD LCAD Magelang, dan kami percaya bahwa mereka senantiasa hidup di dalam pimpinannya Allah. Allah dari mulanya telah memilih keluarga besar GPD LCAD Magelang untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan keluarga besar LCAD Magelang, dan dalam kebenaran yang keluarga besar GPD LCAD Magelang percayai.
Kami percaya Engkau adalah satu-satunya Allah yang mengenal kami, Allah yang mengasihi, mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur terima firman ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.